Belajar Nihongo with Virga. Minasan, konnichiwa, Virga desu. O genki desu ka? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sudah siap untuk belajar lagi? Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita yang kemarin, dan kita akan masuk ke bab yang ketiga. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai koso ado, di mana kali ini kita akan membahas mengenai kata tunjuk tempat, yaitu koko, soko, asoko, dan doko, serta kochira, sochira, achira, dan dochira. Kita juga akan melanjutkan pembahasan partikel no, di mana kali ini adalah untuk menyatakan negara asal atau buatan perusahaan mana. Kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Soredewa, hajimemashou. Dukung aku dengan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya kamu tahu setiap kali aku upload. Yoroshiku onegai shimasu. Koso ado untuk tempat adalah koko, yang artinya di sini. Soko, di situ atau dekat dengan lawan bicara kita. Misalnya lawan bicara saya adalah kamu, jadi soko itu adalah tempat kamu. Kemudian asoko yang jauh dari kita berdua, dan doko dipakai untuk bertanya. Koko, soko, asoko, doko. Nah, kalau kita berbicara ingin lebih sopan, kita bisa menggunakan alternatif, yaitu sebenarnya adalah kata tunjuk arah. Namun bisa dipakai juga untuk menyatakan tempat, kata tunjuk tempat dengan lebih sopan, yaitu kochira, yaitu di arah sini, sochira, di arah sana, achira, di arah yang jauh dari kita berdua atau kita dan lawan bicara kita, dan dochira, untuk bertanya di mana. Satu hal yang perlu kita perhatikan, kalau kita dan lawan bicara kita ini dekat, posisinya itu di tempat yang sangat berdekatan, maka kalau kita bilang soko, itu juga bisa dipakai untuk menyatakan di situ, soko, atau di situ. Karena kita sama-sama berada di dalam posisi koko, atau di sini. Jadi soko itu adalah di situ yang agak dekat, sedangkan yang lebih jauh lagi adalah tetap asoko. Jadi di sini juga kochira, sochira, dan achira yang lebih jauh lagi. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Kita gunakan pola kalimat yang kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu kata benda satu wa, kata benda dua des. Di mana kata benda satunya kita mempergunakan kata tunjuk tempat ini, yaitu koko, soko, asoko. Oke? Misalnya, tempat ini adalah ruang kelas. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu artinya ruang kelas. Kyo-nya itu adalah kanjinya sama dengan oshieru atau mengajar. Oshieru. Shitsu adalah ruangan. Kyoshitsu, ruang mengajar sebenarnya. Tapi artinya adalah ruang kelas. Kochira wa kyoshitsu desu. Jadi kalau kita ingin lebih sopan, kita mengatakan kochira wa kyoshitsu desu. Soko wa otearai desu. Soko wa otearai desu. Sochira wa otearai desu. Atau toire. Sochira wa otearai desu. Sochira wa otearai desu. Jadi toire adalah toilet, tapi kalau otearai, jadi O-nya itu menyatakan kesopanan, T-nya itu tangan, arau itu adalah mencuci. Jadi otearai itu adalah sebenarnya tempat mencuci tangan. Di situ adalah kantin. Kantin adalah shokudo. Shokudo. Shoku itu adalah kanjinya makan, do-nya itu adalah tempat juga. Jadi shokudo, tempat makan. Asoko wa shokudo desu. Achira wa shokudo desu. Achira wa shokudo desu. Minna, ganbaro! Kita bisa mengatakan posisi suatu barang, benda, dan juga tempat itu dengan mempergunakan pola kalimat ini. Kata benda yang berupa barang, orang, atau nama tempat, wa lokasi des. Contohnya ya, misalnya kalau posisinya kita menggunakan koso ado yang tadi, koko, soko, dan asoko.
Tangga ada di sini. Tangga atau kaidang. Kaidang wa koko desu. Kaidang wa koko desu. Elevator wa koko desu. Atau elevator wa kochira desu. Escalator wa koko desu. Escalator wa kochira desu. Nah, tentu saja selain koko, kita juga bisa menggunakan tadi soko. Misalnya, kalau orang, Matsumoto-san ya. Matsumoto-san wa soko desu. Matsumoto-san wa sochira desu. Bisa juga berupa tempat. Misalnya, supermarketnya ada di sana. Supa wa asoko desu. Supa wa asoko desu. Hair salon wa achira desu. Hair salon wa achira desu. Eki wa asoko desu. Eki wa asoko desu. Eki atau station. Minna, ganbaro! Berikutnya kalau lokasinya adalah nama tempat. Misalnya, whiteboard ada di ruang meeting atau kaigi shitsu. Kaigi itu meeting atau pertemuan. Shitsu-nya itu tadi ruangan ya, seperti kyoshitsu. Whiteboard-nya ada di kaigi shitsu, jadi whiteboard wa kaigi shitsu desu. Whiteboard wa kaigi shitsu desu. Rudy-san ada di kantor. Kantor bahasa Jepangnya adalah jimusho. Jimusho. Atau office, dari kata office dalam bahasa Inggris. Jadi, Rudy-san wa office desu. Rudy-san wa jimusho desu. Penerima tamu atau uketsuke. Uketsuke ada di lobi. Uketsuke wa lobi desu. Uketsuke wa lobi desu. Minna, ganbaro! Kita juga bisa menyatakan lokasi ini dengan lantai dari suatu gedung. Jadi kalau kita ada di gedung, untuk menyatakan lantai berapa orang atau benda atau tempat itu berada. Nah, untuk menyatakan lantai, kita menggunakan kata kai. Kai, yang artinya lantai. Kalau tangga adalah kaidang. Kaidang. Jadi ada kai, ada dangnya. Jadi ada kayak level-levelnya, dang. Kaidang. Nah, untuk menyatakan lantai berapa, kita mempergunakan angka 1, misalnya sampai 10 atau bisa lebih, ditambah dengan kai. Namun, kita lihat ada yang khusus. Nah, sekarang kita sama-sama berlatih ya. 1, ikai. Ikai. 2, nikai. Nikai. 3, boleh sanggai. Sanggai atau sangkai. Sanggai, sangkai. 4, yongkai. 5, gokai. 6, roku ya, tapi jadi rokkai. Rokkai. 7, nanakai. 8, hachikai. Hachikai. 9, kyukai. Kyukai. 10, jukai. Jukai. Nah, untuk yang berikutnya akan ikutin aja dari angka 1 sampai 10 tadi bunyinya sesuai dengan angka di belakangnya, yaitu 11 juikai, junikai, jusangkai atau jusanggai, juyongkai, jugokai. Seperti itu ya selanjutnya. Kalau basement kita memakai kata chika. Chika. Chi artinya daratannya. Ka itu tuh di bawah. Jadi di bawah daratan. Jadi lantai basement. Biasanya ada chika ikai, itu dari daratan turun 1, chika ikai. Kemudian kalau di bawahnya lagi chika nikai. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya mesin vending machine ada di lantai 6. Vending machine adalah jido hanbaiki, atau jihanki, jihanki. Jido artinya otomatis, hanbai itu jualan, ki itu alat, jadi alat jualan otomatis, jido hanbaiki atau jihanki. Vending machine di lantai 6. Jihanki wa rokkai desu. Jihanki wa rokkai desu. Uniqlo ada di lantai 3. Uniqlo wa sangai desu. Uniqlo wa sangai desu. Ruang meeting ada di lantai 1. Kaigi shitsu wa 1 kai desu. Kaigi shitsu wa 1 kai desu.
tempat jualan okashi atau makanan snack ya. Okashi itu snack, jadi okashi. Tempat jualan itu uriba. Okashi uriba. Lantai basement 1 misalnya. Okashi uriba wa chika 1階です。Okashi uriba wa chika 1階です。みんな頑張ろう。 Nah, kalau kita ingin bertanya tempat, kita mempergunakan kata doko atau sopannya dochira atau untuk arah ya. Tapi bisa juga untuk tempat, jadi dochira. Lalu kita ditambahkan belakangnya desu ka. Doko di mana? Dochira di mana atau di arah mana? Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Tempat jualan tas atau kabang uriba ada di mana? Kabang uriba wa doko desu ka? Kabang uriba wa doko desu ka? Uri itu dari uru atau menjual, ba-nya itu adalah tempat. Jadi uriba tempat jualan. Kabang uriba wa dochira desu ka? Kalau kita lagi pergi ke supermarket, kita tanya toiletnya ada di mana? Otearai wa doko desu ka? Otoire wa dochira desu ka? Biasanya mereka akan menjawab dengan menunjukkan misalnya sochira desu atau achira desu, kochira desu, koko desu, asoko desu, seperti itu. Atau bisa juga menjawab dengan di lantai 3 sangai desu, lantai 5 gokai desu, chūshajō wa doko desu ka? Lantai 7 7kai desu. みんな頑張ろう。 Doko atau dochira juga bisa dipakai untuk menanyakan negara asal atau asal organisasi seseorang. Misalnya, kamu dari negara apa? Kuni. Kuni itu negara ya. Kuni wa dochira desu ka? Atau lebih sopannya o kuni. Ditambahkan o untuk kata kuni. O kuni wa dochira desu ka? Atau kamu dari perusahaan mana? Kaisha wa dochira desu ka? Kaisha wa doko desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Atau asal dari mana? Atau shushin? Shushin wa doko desu ka? Shushin wa dochira desu ka? Atau sekolah. Gakko wa doko desu ka? Gakko wa doko desu ka? Gakko wa dochira desu ka? Jadi dalam hal ini kita tidak mempergunakan nan atau apa, tapi menggunakan doko atau dochira untuk menanyakan asalnya dari mana. みんな頑張ろう。 Melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai partikel no, kali ini kita akan melihat fungsi partikel no untuk menyatakan asal negara atau asal perusahaan benda ini dibuat. Misalnya contohnya, ini dompet dari Swiss. Kore wa Swiss no saifu desu. Kore wa Swiss no saifu desu. Ini adalah wine dari Prancis. Kore wa Furansu no wine desu. Kore wa Furansu no wine desu. Itu adalah jaket dari perusahaan merek GU. Are wa GU no jaketo desu. Are wa GU no jaketo desu. Itu adalah komputer dari perusahaan ABC Denki. Sore wa ABC Denki no pasokon desu. Ini adalah HP dari Korea. Kore wa Kankoku no keitai desu. Atau kore wa Kankoku no keitai denwa desu. Kalau kita ingin bertanya ini buatan negara mana atau perusahaan mana, kita bisa bertanya, ini jam tangan buatan mana? Jam tangan itu ude doke. Toke itu jam, ude itu lengan. Jadi kalau ude doke itu jam tangan. Kore wa dochira no ude doke desu ka? Kore wa doko no ude doke desu ka? Ini dompet buatan mana? Kore wa doko no saifu desu ka? Nah, ini bisa dijawab dengan sesuka orangnya. Misalnya dia bilang, kore wa Italia no saifu desu. Dia juga bisa sebut merek kalau memang mereknya itu terkenal. Misalnya, kore wa ABC no saifu desu. Sono necktie wa suteki desu ne. Doko no necktie desu ka? Sono necktie wa suteki desu ne. Dochira no necktie desu ka?
これですか？イタリアのネクタイですよ。イタリアのネクタイです。Ah, so desu ka? Ketika orang memberitahu kita informasi dan kita ingin mengatakan, oh gitu ya, maka kita menjawab so desu ka dengan nada turun. Ah, so desu ka? So desu ka? Kalau kita menjawab dengan nada naik, itu seperti seakan-akan kita tidak percaya atau mempertanyakan jawaban dia. Ah, so desu ka? So desu ka? Oh gitu, masa sih? テストの時間です。 Nomor 1, Ichibang. Di sana adalah bagian penerimaan. 3、2、1。 Asoko wa uketsuke desu. Achira wa uketsuke desu. 2, Nibang. Ruang kelas adalah di situ. 3、2、1。 Kyoshitsu wa soko desu. Kyoshitsu wa sochira desu. 3, Sangbang. Tempat jual baju di mana? Di sini. 3、2、1。 Youfuku uriba wa doko desu ka? Youfuku uriba wa dochira desu ka? Koko desu. Kochira desu. Nomor 4, Yongbang. Rumah kamu di mana? Di Bandung. 3、2、1。 Ouchi wa doko desu ka? Ie wa doko desu ka? Bandung desu. 5, Gobang. Kunci lokernya di mana? Di ruang meeting. 3、2、1。 Locker no kagi wa doko desu ka? Kaigijutsu desu. Nomor 6, Rokubang. Tempat menjual TV di mana? Tempat menjual TV di lantai berapa? Di lantai 6. 3、2、1。 Terebi uriba wa doko desu ka? Terebi uriba wa nankai desu ka? 6 kai desu. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tinggalkan komen di bawah. Dan terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Terus ikuti video dari saya. Dan juga kalau ini berguna untuk kalian, mungkin kalian tahu teman kalian berguna juga. Kalian bisa share video ini. Terima kasih ya atas supportnya untuk channel saya ini. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye. Otsukare-sama desu, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye.